keluarga besar Bapak Denny Apriko, orang tua dari Air Zain Amir Al-Parizki yang kita hormati dan dirahmati Allah, ketua-ketua RT yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Bapak Ibu yang memperhatikan dan yang ngobrol juga kaya hormati, hadirin yang berbahagia. Arba'un min sa'adah, ada 4 tanda orang bahagia. Yang pertama, punya istri yang solihah. Nah, macam mana istri yang solihah itu Pak Ustaz? Model ibu-ibu ini, cantik, kemudian tampil islami, anggun, taat kepada suami, pintar cari duit. Tapi kalau bisa bapak-bapak berdoa kepada Allah, jangan cari istri yang pintar cari duit. Berdoalah sungguh-sungguh. Kenapa? Punya istri pintar cari duit nanggung gitu. Di mana kita selipi, dia tahu nyari. Istri pintar cari duit. Kalau istri pintar usaha, bagus. Yang kedua tanda bahagia itu punya anak yang solehah. Orang yang mau mengakikahkan anak itu tanda anak yang soleh. Anak nik akikah ini kan sunnah muakkad, yang sunnah saja dijalankan, luar biasa. Yang ketiga tanda bahagia itu punya sahabat, teman yang baik. Kalau tidak punya teman yang baik, sampai jam 10:30 lah, gak ada orang yang ngisi kursi. Nengok, mulai Pak Ustaz, selesai. Mana orangnya? Nah, karena ini teman yang baik. Yang keempat, tanda orang bahagia itu punya mata pencaharian usaha dalam negeri sendiri. Ada Pak, bininya kerja di Korea atau suaminya kerja di Arab, anaknya tinggal sini atau suami tinggal sini. Ay, kasihan. Saling merindukan jarak jauh, bahasa rejangnya LDR. Nanggung kita seperti itu. Nah, ini tanda. Maka wajar kalau kita banyak mensyukuri tentang itu. Maka muncullah kata-kata syukuran. Karena banyak yang kita syukuri. Punya rumah yang nyaman ditunggu, punya tetangga yang baik hati, dapat keturunan dari perkawinan yang Allah titipkan. Orang Indonesia ini gampang ya cari nama. Kalau banyak durinya disebut durian. Amo banyak rambutnya disebut rambutan. Amo banyak syukurnya disebut syukuran. Yang penting jangan banyak jabal. Kalau jabalan. Kita juga bersyukur, alhamdulillah hari ini dapat informasi kelapa sawit seharga 3.600. Luar biasa. Kelapa 3.000, sawit 600. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, lah ya kelapa 3.000, sawit 600. Kita cerita tentang masalah akikah. Ada orang sampai kini ributnya hidupnya urusan kurban karena terkait dengan akikah. Wah, sarung yang kita ngajak kurban, ngapo tidak kurban? Maaf Pak Ketua, belum akikah. Apa kaitannya Pak Ustaz? Tidak ada kait-kaitnya. Akikah, kurban. Ibadah ini banyak bagiannya Bu. Ada ibadah harian.
Contohnya sholat 5 waktu tiap hari itu. Ada ibadah mingguan namanya sholat Jumat tiap minggu. Ada ibadah bulanan namanya puasa yaumil bid 13, 14, 15 bulan yang di atas itu. Ada ibadah tahunan, contohnya puasa Ramadan, zakat. Ada ibadah sekali seumur hidup. Aku minta contoh dari ibu. Apa? 4 tadi aku nggak suka. Ibadah harian sholat, ibadah mingguan Jumatan, ibadah bulan puasa yang lebih, ibadah tahunan zakat, puasa, ibadah yang sekali seumur hidup. Apa? Haji itu boleh 2 kali 4 kali. Ibadah yang sekali seumur hidup itu sunat, khitan. Jadilah sebenarnya banyak ibu-ibu balas mikir akikahnya sekali seumur hidup. Akikah ini ibadah yang sekali seumur hidup. Kalau kurban itu tiap tahun. Jadi kadang-kadang kita segonya nyari untuk berkurban ini alasannya belum ada akikah. Nah kita bahas sekarang itu supaya jelas. Yang pertama di dalam Al-Quran kalau berkait dengan kata-kata akikahnya tak ada. Makanya kori kita yang dari Curug tadi Herdiansa suara biasa suaranya buruk, bagus suara saya dikit daripada dia bagus banyak. Kori kita luar biasa. Itu dikaitkan dengan surat Luqman. Kapo Luqman ini bukan nabi, manusia biasa. Kalau ganteng maaf lebih jauh ganteng saya. Luqman ini namanya Luqmanul Hakim. Hitam, rambut berkujut-kujut, gigi mbak jari, tapi sangat pintar mendidik anaknya. Dalam surat Luqman itu kita bacakan, tidak pernah memanggil anaknya kecuali dengan kata ya bunayya, wahai anakku sayang. Macam manapun dia emosi, tetap dia manggil anakku sayang. Beda dengan itu. Kalau emosi, panggilannya Pak Jugriti. Kalau dia rejang, umpan semak laut. Kalau dia tidak, maka dikaitkan dengan surat Luqman itu macam mana cara mendidik anak luar biasa. Kalau akikah itu ada dalam hadis. Kullu ghulam rohinatun bil akikoh. Tiap-tiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Harus ditebus Pak Ustaz. Lah iyalah, maksudnya dong. Barang yang kita gadai, kalau tidak kita tebus, tidak baca, kita makai, tidak baca. Motor tergadai, di situlah tepatnya. Setelah ditebus, baru kita baca. Nak ngojol misalnya, ojek online, atau nak disewakan. Nah anak nih, macam mana? Kita tidak bisa mendapatkan syafaatnya kalau tidak kita bayar gadanya. Sebab bukan mudah dapat keturunan itu. Ada yang sampai 5 tahun belum Allah kasih keturunan. Ada yang 10 tahun belum Allah kasih keturunan. Berobat ke situ, berobat sini. Kata orang cuba ke padang serai di situ rumah, sampai ke padang serai, oi perut turun, tidak dapat. Diurut 7 bulan berobat tidak dapat. Kata kawan pergi ke Jenggalu situ nah. Situ lemah. Kata Jenggalu ini perut tinggi, turunkan lagi. Belum juga dapat. Kata orang pergi ke Sebakul situ nah. Ini sego perut panas, minum ini maju itu. Tidak juga dapat. Kata orang pergilah ke sawah lebar, ada Citeha. Pergi situ, ini perut dingin. Akhirnya tidak juga dapat anak, cerai. Tino nikah dengan lanang lain, lanang nikah dengan Tino lain. Tino nikah dengan lain beranak, lanang nikah dengan Tino lain tidak beranak. Mananya beranak lanang? Nah inilah saking sulitnya cari keturunan. Nah ini Allah kasih kepada kita, luar biasa kita syukuri. Lewat apa? 4 tebusan gadanya. Tusbahu anhu yaumas sabi'ah.
dipotong pada hari ke-7 dari kelahiran anak itu. Nah, di sini mulai bermasalah lagi nih. Ada yang ngomong sah anak lanang kambing siko. Coba lu tuh Pak Ustaz, sah. Dari mana dalil Pak Ustaz? An Hasan wal Husain kabsan. Diri Hasan dan Husain masing-masing satu kipas. Jadilah Pak Ustaz, maknya tuh pegawai, bapaknya tuh pegawai. Jangan nengok statusnya pegawai. Kita tidak tahu kalau gajinya tergadai. Bukan masalah statusnya, orang tuh mampu atau tidak. Kalau dia mampu tapi cuma kambingnya siko, dia itulah yang tanggung resiko dalam artian tidak bersyukur. Tapi kalau kemampuannya hanya satu kambing, sah untuk anak lanang. Kalau anak tidak ada masalah. Artinya boleh kambing siko. Yang utama anak lanang kambingnya 2 ekor. Anak tidak ada masalah. Yang kedua muncul masalah. Aku baru nengok Pak Ustaz. Ngaku pecinya kambing betina akikah. Tidak dibuat orang, tidak sah. Boleh akikah dengan kambing betina itu. Dari kawur sampai ke muka-muka, jadi kambing jantan tidak ada. Boleh kambing betina. Ngapo jarang kambing betina? Kambing jantan walaupun kecil itu tuh daging galau. Kambing tino walaupun besar itu banyak lemak, maka tino gemuk itu banyak lemak. Dia bukan tidak boleh. Kalau kambing jantan lebih banyak daging. Ada lagi yang ngomong, Pak Ustaz, aku baru tahu boleh akikah dengan sapi. Boleh. Bukan masalah itu Pak Ustaz. Pecinya 7 anak, 1 sapi. Boleh. Ya boleh galau dengan Pak Ustaz. Lah memang boleh. Yang tidak boleh itu dengan ayam. Akikah pakai ayam, tak boleh. Nah ini tentang aja. Cuman yang mana yang hadis? Kalau hadisnya memang dengan kibas. Kibas itu kambing. Yang mana kita puas, itu yang penting. Pakai beli daging sapi tapi tetap potong kambing, boleh. Aku paling lemah hadir undangan akikah tuh lah. Ngaku makan dapat pakai amplop tidak. Ada orang akikah Pak, dibuatnya kotak kiri kanan jalan. Ngaku aku berani ngomong karena di sini tidak ada orang buat kotak amal untuk acara akikah. Maluan. Akikah di syukuran berapa kita mampu. Ini maju nakuak lah. Jadi agak kurang pas. Akikah pakai pertakuan. Ini. Jadi potong hari ke-7 ayo baca Pak Ustaz. Emaknya masih di rumah sakit lah hari ke-14. Belum baca Pak Ustaz PPKM. Hari ke-21 belum baca Pak Ustaz, TPP belum cair sebelum dia balik itu. Sampai balik awak masih bisa tidak baca akikah. Nak kasih tahu dengan anak tu, bang saro bapak dulu nak, sampai kini belum akikah kau. Siapa tahu kau jadi orang kelak, jadi pegawai, jadi anggota dewan, jadi pensi, jadi tentara, jadi dokter. Akikah kau diri dia. Akikah diri sendiri itu boleh, bukan sunat. Saya punya anak namanya Fikri. Tugas sayanya yang sunnah mengakikahkan anak saya. Kalau saya tidak mampu, nah Fikri itu mengakikahkan dirinya sendiri, itu boleh, mubah. Ini kita boleh mengakikahkan diri, cuman jangan minta marhaban. Nanggung nian, miliknya 4 orang gendong. Alam kebesak bayi orang DNA, bukan itu datuknya. Itu mah. Ini tentang selesai tugas tentang itu. Macam mana kalau belum akikah Pak Ustaz? Boleh tak kurang? Boleh. Banyak itu yang tidak akikah tidak, kurban tidak. Tidak ada kaitan itu. Babnya juga beda. Akikah bagi daging masak itu tidak kita makan. Kurban bagi daging mentah. Akikah nunggu anak lahir. Kurban nunggu hari raya Idul Adha. Akikah jadi sekali. Kurban usahakan tiap tahun. Pak Ustaz bukan riak, aku tiap tahun. Nah itu. Kurban usahakan tiap tahun. Saya tiap tahun Pak Ustaz. Kambing sapi. Kan Pak Ustaz apa? Kupon bayar. Iya.
bukan. Yang kedua, wayah luku roksuhu, dipotong rambut cemarnya. Rambut air zen ini dari lahir belum dipotong, itu yang rambut cemar tuh. Tapi kalau nyola sudah dicukur, tak ada lagi. Rambut yang dibawa dari lahir itu rambut cemar namanya. Dipotong, ditimbang berapa gram? Segram, sedekahkan emas segram itu. Dinominalkan aja dengan duit berapa emas sekarang? 950 sejuta. Bikin amplop 50-50, kasih ke fakir miskin atau ke panti asuhan, boleh. Yang ketiga, wayu sama, kasih namo yang baik. Ini kan air Zain Amir Al-Farizki, artinya anak Denny dengan Andita. Itu artinya. Nah, kita tahu. Cari namo yang baik, karena namo yang baik ini akan sampai kiamat. Kalau yang dipanggil itu namo-namo Islami, Muhammad Yunus, Muhammad Ilyas, Ibrahim, itu yang dipanggil. Kalau Stella, Mercedes, itu kelak dipanggil belakangan. Jangan namo itu singkatan makban. Ada murid saya dulu namanya Lincu. Kenapa nama Lincu? Lintang curu, baknya lintang, maknya curu. Nah ini kan belum tentu pas nanti pada singkatan. Sudah akikah, kalau syariat akikahnya selesai, 3 ini sudah ditebus. Akikah sudah dipotong, namanya sudah diumumkan, rambutnya sudah dicukur, selesai. Yang tergadai sudah ditebus. Tapi menjadikan Erzen Amir Al-Farizki ini menjadi anak yang soleh tidak segampang itu. Yang harus kita pahami, banyak teori dulu tidak pas lagi. Apa teori dulu? Kalau bak tamat SMP, anak harus tamat SMA, itu baru berhasil. Nah sekarang kalau baknya S3, S4 tidak ada. Kalau bapaknya profesor, super profesor, tidak ada. Jadi tidak bisa kita ukur dengan itu. Kalau baknya ustaz, anaknya ustaz, belum tentu. Kalau anaknya hobi tembak-tembak jadi tentara polisi, boleh. Baknya ustaz, anaknya dalam nyuntik-nyuntik, jadi dokter, jadi bidang. Itu. Bapaknya dokter, anaknya ceramah, rajin, ngaji, apal. Apa cak jadi ustaz, anak dokter, silahkan. Bak anak yang lahir itu punya talenta tersendiri, bakat tersendiri. Luar biasa. Cuman yang banyak sekarang tuh anak-anak kita ini, apalagi di dusun, bakat artis. Woi pacak galau nyanyi. Saya tengok, woi ibu ni bintang. Saya pernah ngisi akikah di Kabupaten Titi-Titi. Saya datang tuh tepat waktu. Undangan jam 9, saya datang jam 9 kurang 10. Ya Pak Ustaz, ala kecepatnya lah undangan 9. Tidak, itu undangan baik, acara jam 10. Lah, saya bilang kan, kasih tahu tadi. Apa kembali lagi? Oh, tidak usah Pak Ustaz, jauh kita nih. Sudahlah. Datang protokol, Bapak Ibu, Pak Ustaz lah sampai, kita ini belum hadir banyak. Sambil nunggu yang hadir, kita nyanyi. Asun sudah, biduannya tidak ada. Yang datang di dusun itu tua-tua, Pak. Hakikat tidak cerita. Siapa yang disuruh nyanyi? Rupanya yang tua-tua itu lah. Kami panggil Pak Sianu. Datang. Kemana kayak ini? Rupanya ke panggung. Saya lah suzon demi Allah. Apa pacak kayak ini nyanyi lah? Begitu musik hidup menyanyi. Nobody masihkah kau ingat sumpah janjimu saat pertama engkau nyatakan cinta. Boleh lah kayak goyang-goyang. Ibu-ibunya juga model itu. Pas giliran akikah anak kecil nyanyi. Apa kebaca anak ini? Tampil luar biasa. Saya bilang siapa? Lah cucu yang datuk yang tua dari itu. Pantangnya gitu. Sungguh tega orang tua. Luar biasa. Suruh ngaji, tak bicara yang lain. Tidak mudah untuk jadikan anak yang soleh. Maka kunci pertamanya al-baik madrasatul ulama.
Rumah tangga tuh ini sekolah yang pertama. Kita kadang-kadang banyak yang pelakar. Ada orang jual surat Yasin keliling-keliling, bertempel surat Yasin itu. Ada yang jual ayat kursi, beli. Ngapa? Penangkal hantu. Mana perlu hantu takut dengan yang itu? Ngapa? Lah kita lebih dari hantu kan? Bukan itu yang dibutuhkan itu. Bab dunia inilah berubah. Segala ngecek. Kini itu maluan kita masang foto keluarga. Anak pertama sudah, anak kedua sudah, anak ketiga sudah. Terpampang lah 3 anak sarjana dulu. Kinilah malu kita masang. Kenapa? Rupanya anak terpaut, lawi sudah puluh. Jadi zamanlah berubah. Yang dibutuhkan adalah macam mana action di rumah itu jadi anak yang baik. Ternyata kekeliruan selama ini menyerahkan pendidikan kepada ibunya. Kenapa? Ibu itu tidak diserahkan, memang 24 jamnya lengket dengan anak itu. Tapi pendidikan yang utama itu dari bapak. Kenapa? Kalau bapaknya sanggup mendidikan anak yang baik, main kode. Ngapa main kode? Bang, azan. Saat anak itu bangun berwudu. Bang, 3:30. Ngapa? Nak ngaji sebentar lagi. Aku sudah main ya, aku nak ngaji. Punya anak model itu, rasanya langsung masuk surga. Begitu habis maghrib, bang, sudah maghrib, sudah ya. HP, taruhnya HP. Duduk di kursi baca buku. Kita ni berjam-jam. Bang, HP. Apa? Beli terus sebentar. Ikut dulu. Kau nak makan tak ada? Belum. Cepatlah. Itu nak ayah dulu. Apa kau ya? Ini yang banyak. Kenapa? Rupanya 3 beranak tu goreng. Ibunya sibuk dengan beli baju online, bapaknya sibuk nyelot. Nyari skater, anaknya main game. Jadi kalau di rumah model itu, ibunya sibuk itu. Ada gaun, itu XML. Ada Luna, ada Maya. Kontak ke admin kami. Pendidikan di rumah itu bergantung dengan orang tua. Yang kedua, macam mana kebiasaan mak baknya, macam itulah ditiru anak. Kalau mak baknya galak makan bertegak, makan berjalan, anak makan berjalan. Kalau mak baknya galak makan sampai habis, nasi tak bersisa, anak tak perlu turun. Dah tengok ayah dah makan, tak boleh buang nasi nak, mahal, berdosa. Kata Rasul, yang di jari dijilat. Luar biasa. Tengok mak kita dulu, buang nasi itu pakai ucap, semangat. Tak boleh buang nasi itu dulu. Luar biasa. Kenapa? Sego nyari nasi waktu itu. Sama sekarang susah kita nyari nasi itu. Maka ini. Kalau bapaknya biasa sholat, anak berhenti. Ngerti itu nggak tunggit. Macam mana Pak Ustaz? Kalau anak galak, guling di tempat kita sujud, lah pindah, geser. Nah, ya batal Pak Ustaz. Bergerak tidak ada sebab itu batal. Kita nak sujud di sini, nyungguling situ, pindah ke sini. Dia pindah ke sini, ini. Pas kita sujudnya naik sini, biarlah dulu. Bacakan baik subhanallah bi'azimi, lebih Allah dari situ. Sampainya turun, idahnya turun, kita naik pelan-pelan. Idah juga dah turun, pegang sebelah sini. Allahu Akbar. Boleh sembahyang model itu. Karena Rasul pernah mempraktikkan model itu. Tidak masalah. Anak itu. Macam mana kalau mak yang boleh situ Pak Ustaz? Cepat ini. Kenapa boleh di situ? Kalau supaya anak kita ngerti tentang masalah. Ini pendidikan di rumah. Kalau kita bahasanya sopan, anak pasti santun. Yang kedua, sekolah. Banyak pilihan sekolah sekarang. Dulu sekolah swasta itu malu. Ngapa? Yang masuk sekolah swasta itu tidak pacak sekolah di negeri,
atau ekonomi kita rendah. Sekarang orang lebih banyak milih sekolah swasta. Sediat, sempit, semit, SDIT maksud saya. Sampai IT, sampai IT. Kita daftar ke Sediat, SDIT. Berapa bu? Daftar 15 katakan. Nah, alhamdulillah duit ada 2 juta. Maaf bu, bukan 1.500.000, 15 juta. 15 juta? Iya bu. Uang bangunan sekian, uang buku sekian, uang catering sekian, pakaian sekian. Caca adalah tidak sanggup itu orang lain daftar. Tapi apa hasilnya? Naik kelas 2 hafal 1 juz, naik kelas 3 hafal 3 juz. Bapaknya belum terbaca juz 30. Karena pendidikan itu memang mahal. Sekarang ini berserak rumah-rumah tahfiz luar biasa. Tinggal kita, kalau bekal dari rumah sudah bagus, kemanapun anak sekolah silahkan. Tidak mesti dia harus. Kalau dihafal 30 juz, seluruh perguruan tinggi negeri keren, menerima tanpa tes. UI menerima mahasiswa gratis, bahkan beasiswa kalau hafal 30 juz. Kenapa? Amunnya hafal 30 juz itu pasti pintar anak. Dan itu anak yang baik insya Allah. Apa tidak bangga kampus begitu dia wisuda kelak, lulus kumlot, dan dia adalah habis 30 juz gara-gara satu orang itu terangkat satu universitas. Ini luar biasa. Itu urusan dunia. Urusan akhirat kelak, anak tuh masang mahkota di pala bapaknya. Wan kata Tuhan, ngomong Ridwan. Kenapa Tuhan? Cari bapak anak ini nak masang cari di neraka kan. Itu sapo nyuruh masuk neraka. Lagi tidak bayang dulu, galak diketer bayang. Diambil, dipasang mahkota karena punya anak dia demikian. Nah ini tentu sulit. Anak zaman sekarang ini ya Allah, oh ampun yang kita. Kalau dikecilnya berpanas, jangan berpanas, jangan peduli. Caranya dibalik, berpanaslah kau, jangan berteduh sampai ke demam. Kalau naik, jangan naik jatuh lantai. Naik tinggi-tinggi belum jatuh, jangan turun kau. Turun ya bro. Ini kondisi kita sekarang. Ngaku karena di rumah seperti itu ya kata bininya. Ya pala aku ini pecah rasanya. Sakit. Bang tengok mama kan? Tanya tidak bermanat. Nah. Dia kan makin suaminya datanglah. Coba tengok kalau suami yang sakit, tidak masak bini kita. Apa yang sakit yang pala ada rasa pecah biru pala. Nak pindah ke laki nih, pindah ke kaki. Tidak pernah lepas bini, pas bininya sakit. Tidak dipedulikan. Nah itu berimbas kepada anak-anak. Sebab apapun yang dikerjakan suami istri itu menjadi rekaman bagi anak. Bapak ibu yang saya hormati, undangan banyaknya hari ini. Barangkali sebatas itu tausiah kita hari ini. Yang jelas kalau anak ini tergadai sudah dilepaskan ditebus. Kata kita dusun utang besar jadi kecil, utang kecil jadi habis. Dan kita berharap dengan usaha Erzain Amir Al-Farizki menjadi anak yang soleh, bukan sebagai harapan dari Denny dan Indita, tapi harapan kita semua akan mengharumkan nama baik Provinsi Bengkulu ke depan.